Kita ambil contoh tentang Pangeran Diponegoro tadi, yang katanya Pangeran Diponegoro ingin menegakkan kekhalifahan ala Hizbut Tahrir sekarang ini, gitu. Bahwa Pangeran Diponegoro bisa menciptakan perang yang sebegitu dahsyat, yang membuat kerajaan Belanda nyaris bangkrut, itu dibantu oleh Turki Utsmani. Padahal tidak ada data-data sejarah yang mendukung itu, tidak ada satupun. Baik di Indonesia, di Belanda, di Istanbul, tidak ada. Hanya ada satu bacaan yang mendukung itu. Tapi sebuah novel, judulnya adalah Sang Pangeran dan Janisari Terakhir, karya Ustadz Salim Afilah. Ya, cuma novel. Novel fiksi, latar belakangnya sejarah. Namanya juga novel fiksi, kita bisa memasukkan apapun, tokoh apapun. Mau masukkan Wiro Sableng bisa. Wiro Sableng. Menurut sejarawan berdarah Inggris, Profesor Peter Carey, memang Pangeran Diponegoro sangat terlihat begitu mengagumi Turki Utsmani. Imperium Islam yang saat itu, pada zaman itu, satu-satunya yang mampu menahan kolonialisme Eropa yang saat itu sedang merebak. Itulah kenapa gelarnya Pangeran Diponegoro adalah Sultan Abdul Hamid. Itu juga terinspirasi dari Sultan Abdul Hamid. Jadi unit-unit legiun pasukan khusus yang dimiliki oleh pasukan Diponegoro antara lain Turkiyo, Bulkiyo, Brojomuah, Binile, Harkiyo, itu kebanyakan memang diambil dari istilah-istilah yang dikenal di Turki Utsmani. Jadi ditegaskan oleh Profesor Peter Carey, tidak ada hubungan antara perang Diponegoro dengan dukungan dari kerajaan Turki Utsmani. Tapi memang itu adalah romantisme dari kekaguman pasukan Diponegoro terhadap kekhalifahan Turki Utsmani. Masih bicara tentang Profesor Peter Carey dan Ustadz Salim Afilah. Baru-baru saja ini terjadi. Ustadz Salim Afilah merekomendasikan Profesor Peter Carey untuk diwawancarai oleh sekelompok orang yang sedang membuat film. Karena Profesor Peter Carey diminta untuk menceritakan tentang apa yang beliau tahu selama riset beliau tentang sejarah Pangeran Diponegoro selama 50 tahun, tentang bagaimana sosok Diponegoro, maka Profesor Peter Carey menyambut baik. Ternyata para pembuat film itu, mereka itu adalah sekelompok orang-orang simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia. Filmnya judulnya Jejak Khilafah di Nusantara gitulah. Profesor Peter Carey sangat kecewa begitu mengetahui hal itu. Apalagi namanya juga dicatut dalam sebuah poster acara. Akhirnya ada sebuah pertanyaan begini, kalau memang Profesor Peter Carey menyampaikan apa yang benar, terus kenapa harus takut dipelintir? Ini kalau asumsi saya, kalangan seperti mereka mudah sekali memelintirkan sesuatu, terutama sejarah. Bisa saja pada bagian tertentu Profesor Peter Carey menceritakan tentang sosok Pangeran Diponegoro. Oh, beliau adalah sosok yang sangat islami, taat beribadah, segala macam. Mengobarkan perang karena memang melihat rakyat ditindas, segala macam bla 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 bla. Itu jatahnya Profesor Peter Carey. Andaikan Profesor Peter Carey menjelaskan bahwa Pangeran Diponegoro mengklaim dirinya mendapatkan restu dari Ratu Kidul, saya yakin bagian itu akan dipotong. Lantas nanti ada dari pihak lain, narasumber lain ngomong bahwa Pangeran Diponegoro mendukung kekhalifahan, menginginkan negara kekhalifahan seperti yang diimpikan Hizbut Tahrir selama ini. Bisa saja dikombinasikan. Akhirnya reputasi Profesor Peter Carey sebagai sejarawan level internasional dimanfaatkan oleh HTI untuk bisa mendongkrak film mereka ini. Inilah yang Profesor Peter Carey tidak setujui. Dan tidak cuma beliau, kami semua tidak setuju itu. Saya akan sedikit cerita tentang apa yang saya tahu dari sosok Profesor Peter Carey. Saya adalah pengagum tulisan-tulisan beliau sejak tahun 2006 dan cukup beruntung akhirnya bertemu langsung dengan beliau 2012. Dan sangat beruntung akhirnya bisa menjadi lebih dekat dengan beliau, sehingga beberapa kali saya mendampingi beliau entah dalam diskusi maupun dalam menelusuri lokasi-lokasi sejarah. Salah satunya adalah waktu kami mengunjungi bekas-bekas peninggalan Raden Ronggo Prawirodirjo, orang yang sangat dikagumi oleh Pangeran Diponegoro, mertua dari Pangeran Diponegoro,
dan ayah kandung dari Alibasa Sentot Prawirodirjo. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, profesor ini meskipun berdarah Inggris, bahasa Jawa kromo inggilnya lebih bagus dari saya. Dia bisa membaca huruf Jawa, Arab Pegon, bahkan saya tidak bisa. Jadi itu akan sesuatu yang keharusan, ya. Sumpamanya kita masuk di dalam satu ranah beda dari budaya dan masyarakat. Salah satu keharusan adalah untuk menguasai bahasa setempat, dan menguasai bahasa setempat tidak cukup bahasa Melayu, bahasa Indonesia, harus bahasa Jawa. Sebab itu bahasa yang dipakai dan thought process dari seorang Diponegoro memakai bahasa Jawa. Dia orang Jawa tulen, ya. Jadi itu sesuatu yang boleh dikatakan sangat mendasar. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawari, ya. Memang belajar bahasa Jawa, saya ingat apa yang dibilang oleh Profesor Hoykas yang mendukung Merle Wycliffe untuk menerima satu beasiswa, dan salah satu syarat adalah bisa menguasai bahasa Jawa. Dan Hoykas bilang kita tidak mungkin menguasai bahasa Jawa. It's a work in progress. Ya, itu satu bahasa yang sangat majemuk sekali dan sangat berliku-liku dan sangat penuh pasemon, penuh kita harus realistis. Ya, itu sesuatu yang it's a work in progress. Tapi untuk saya didorong sebab kalau saya mau menghidupkan salah satu pengetahuan yang nyata mengenai seorang Diponegoro, tidak mungkin saya terbatas kepada sumber Belanda. Sebab sumber Belanda adalah sumber mengenai, dia adalah pemberontak, dan kita punya kepentingan militer dan ekonomi dan lain-lain. Jadi agak dangkal. Saat mengunjungi makam Ronggo Prawirodirjo, saya melihat sebuah pemandangan yang membuat saya selain kagum terhadap beliau, saya malu. Saya rasa dia lebih Jawa dari saya. Rupanya itu hasil dari meneliti sejarah Pangeran Diponegoro hampir 50 tahun lamanya. Untuk kalian yang suka menyebarkan isu bahwa Borobudur bikinan Nabi Sulaiman lah, Sriwijaya kerajaan fiksi lah, atau Pangeran Diponegoro dibantu Turki Utsmani lah. Intinya kalian yang lebih suka memandang leluhur kita adalah bangsa yang rendah. Bangsa yang bisa menciptakan hal besar hanya jika dibantu oleh bangsa lain. Maka seharusnya kalian malu terhadap Profesor Peter Carey. Berkat kecintaan orang berdarah Inggris ini terhadap sejarah leluhur kita, Babat Diponegoro ditetapkan sebagai warisan ingatan dunia oleh UNESCO. Banyak benda-benda milik Diponegoro dikembalikan ke Indonesia. Tombak, tongkat, pelana kuda. Tapi anehnya, urusan pengembalian keris Diponegoro yang kemarin itu bikin rame, tidak melibatkan beliau. Mungkin ada sedikit urusan di dalam birokrasi kita. Lah kalau orang Inggris ini membuat budaya dan sejarah bangsa kita diakui dunia dan dikagumi dunia, lah kok kalian malu terhadap budaya sendiri dan sejarah bangsa sendiri, bahkan ingin menghancurkannya? Untuk kalian yang pro terhadap ideologi khilafah, saking aja saat ini kalian belum punya kekuatan
Bayangkan saja jika kelak kalian memegang kekuasaan. Saya yakin hal-hal seperti ini yang akan kalian lakukan di sini. As a group of Taliban leaders watch from a nearby hillside, the statues are reduced to rubble and the detonation fills the valley with a cloud of dust. All that remains today of the Bamiyan Buddhas are vacant niches in the mountains. Sledgehammers, drills, and bare hands. The weapons used by ISIS in its latest demonstration of destruction. This video appears to show the inside of a museum in the Iraqi city of Mosul. The extremists strip the ancient statues of their protective coverings, then shatter the priceless relics. A religious spokesman for the group condemned the treasures as sacrilegious. These idols and pagans for people in the past centuries were worshipped instead of Allah. Ada titipan pesan untuk kalian. Sebaiknya sebagai umat muslim, jadilah muslim yang berhasil dalam pencapaian batin. Jangan cuma sibuk mengejar pengakuan zahir belaka. Jika itu kalian lakukan, inilah yang terjadi selama ini. Yang mengklaim Biksu Tom Samcong itu muslim lah, yang mengklaim Napoleon itu muslim lah, bahwa Doraemon itu adalah baling-baling bambu. berhentilah melakukan itu. Agama kita dipertaruhkan, jadi bahan tertawaan orang sedunia. Berhenti lakukan itu. Belajarlah dari leluhur. Apapun agama mereka, pada masa mereka memeluk agama itu, mereka memberi kontribusi apa? Bangunan maha megah berbahan batu dengan teknik arsitektur dan ilmu teknik sipil yang tidak kaleng-kaleng, itu leluhur kita pada abad ke-8. Sekarang, saat kalian memeluk agama mayoritas di negeri ini, apa kontribusi kalian? Karena peradaban itu dibangun dari kontribusi, bukan dari penghancuran. Tunjukkan kontribusimu. Jangan sibuk main klaim melulu.